Alam semesta tuh pengen ngasih semua yang lu inginin. Yang lu harus lakukan hanyalah menikmati hidup. Kalau lu masih ngotot-ngotot sok pinter untuk memaksakan kehendak lu gak akan pernah bisa hoki. Menurut lo belief itu apa? Belief itu kayak kalau buat gue sendiri adalah gue nggak worry, gue nggak pikirin caranya gimana secara terstruktur. Lu nggak mikirin caranya, lu nggak mikirin kapan datangnya. Ya, gue cuman pasrahkan gue sama universe atau God atau karma atau God atau Tuhan. Dan gue yakin kayak pasti ini gue bakal dibawa ke sana gitu. Yakin. Dan gue hanya melakukan apa yang gue bisa, dan gue nggak menunggu, nggak apa, gue nikmatin detik demi detik yang gue laluin. Moment to moment. Yap. Ya, menurut gue belief tuh keyakinan atas dasar kepasrahan gitu. Artinya kita yakin sama apa yang kita mau capai, kita bisa mencapai itu dengan dasar kepasrahan. Jadi kita udah let go sama apa yang kita pengenin, tapi kita yakin akan sampai di sana. Tapi bukan berarti nggak take action ya. Betul, kita tetap harus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi action itu berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan mikir. Iya, gitu. iya. Banyak kan orang mikir belief nggak take action, salah. Iya, tetap. Belief take action, cuma actionnya bukan dari mikir, tapi dari intuisi. Jadi harus kita suka ngirimin intuisi gitu. Lu apa belief? Ya, belief itu ya lu pengen sesuatu tapi lu jangan memaksakan harus gitu, harus sesuatu itu lu dapetin. Justru yang itu yang bikin lu malah makin gagal sih. Jadi mungkin maksud lu pengen sesuatu tapi lu believe bahwa jalannya itu akan datang sendiri, bukan pakai cara lu gitu kali ya. Iya. Karena terkadang caranya itu suka datang jangan mikir gitu. Iya, datang sendirinya gitu. Jadi summarize-nya menurut, karena gue anak sekolahan, gue teori ini. Belief itu adalah suatu kondisi di mana lo udah nggak peduli apa, kapan, gimana caranya, kenapa jadi seperti itu, dan di mana tentang hal yang lo pengenin. Jadi lo benar-benar lepaskan diri lo sama alam semesta, dan lo zero question, you just only action. Gue summarize lagi. Belief itu lu pengen sesuatu dan lu tahu lu pasti dapet titik gitu. Iya kan? Udah deh. Iya. Belief itu lu pengen sesuatu, lu tahu itu pasti datang tanpa alasan titik. Iya nggak sih? Gak ada koma. Nggak ada tapi kan? Gila ya? Susah kalau udah S3 ya. Gue kuliah lagi nih, satu lagi nih. Basically God-like ini worth it sih gue ngerasanya, karena yang kita ngomong miracle ya? Yes. Bukannya sesuatu yang lu harus kerja keras step by step. Ini Yes. bener-bener miracle yang Yes. gak masuk akal tapi terjadi. Itu yang penting. Jadi di God-like itu sebenarnya kalau untuk mendapatkan sesuatu justru kita harus melakukan kebalikannya, yaitu jangan kerja keras gitu. Santai gitu ya. Semakin santai, semakin kita lepaskan dan membiarkan alam semesta mengatur semuanya. Bukan kita yang sok tahu ngatur sendiri, malah datang lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Kalau pemahaman gue gini, orang bisa bilang kerja keras itu karena dia nggak menikmati prosesnya. Jadi dia terlalu mikirin goalnya dia nggak let go, akhirnya dia bilang oh gue kerja keras. Tapi kalau misalnya orang yang menikmati prosesnya, gue nggak kerja keras banget kok, I love what to do gitu. Kalau kata Steve Jobs, walaupun susah tapi gue suka apa yang gue lakukan. Ya itu sih yang gue rasain. Jadi aktivitasnya sama, tapi perasaan seseorang itu bisa berat atau enggak Ya betul. karena dia tidak ngotot pengen dapat hasil gitu. Yes, definitely. Jadi dia fokus ke proses, bukannya fokus ke hasil. That's right. Jadi walaupun aktivitasnya sama, tapi perasaannya lebih ringan gitu ya. Yes, definitely. Jadi kita harus lepaskan yang namanya ngotot dapat hasil dan nikmatin prosesnya dan alam semesta yang akan ngasih hasilnya gitu ya maksudnya. Yeah. It's kind of like focus what you can do at this time gitu loh. Yeah. Gitu loh. Living in the now. Yes, of course. Bagi orang yang nggak ngerti God-like, mereka ngelihatnya itu luck ya. Iya, Itu beruntung gitu. Tapi
kalau dilihat lagi, lu beruntung terus gitu. Berarti itu bukan keberuntungan terjadi cuma sekali-sekali dan nggak spesifik kan. Keberuntungan itu kayak gini, misalnya gue lagi jalan, gue nemu duit. Berapa lama? 10 tahun sekali. Ya udah itu kebetulan. Tapi kalau terjadi berturut-turut dan spesifik, berarti ada mekanismenya gitu. Mungkin kan mungkin kita tahu patternnya kali ya. Kita tahu cara kerjanya gitu. Yes, definitely. Tapi bagi orang yang nggak tahu itu kayak luck gitu. Benar. Jadi sebenarnya lu dapat sesuatu yang melebihi ekspektasi loh. Betul. Dan lu nggak bekerja keras, nggak ngotot untuk dapetin itu ya. Enggak. Lu cuma fokus ke tujuan akhir lu dan lu lepaskan caranya sama alam semesta biar dia yang ngatur. Dan pada saat alam semesta ngasih impuls atau insting atau inspirasi, lu nggak ragu, lu nggak mikir ini benar apa salah, ntar dia suka apa nggak, lu hajar aja gitu. Takis aja ya. Pokoknya impuls muncul, lu tahu itu murni dalam semesta, hajar. Impuls tuh kayak kata hati gue kan. Iya, impuls insting lu. Gue ikutin kata hati gue lebih ikutin kata hati daripada otak gue. Lu nggak mikir, ya kan? Iya. Gila ya? Kacau sih. Ya. Keren. Tadi gue mau apa lupa kan gue. Ya biasa sih gue ngikutin kata hati, kayak kan kalau misalnya UPH tuh ada pilihan tuh lewatin Islamik apa lewatin tol ya kan. Gue ngeliat Islamic Village ya kan. Gue ke Islamic Village itu kelihatannya macet, di tol kelihatannya lega. Tapi hati gue bilangnya ikutin Islamic Village. Walaupun pikiran lu nggak masuk akal. Iya, gue ikutin. Ternyata gue dapet kabar, wih ada kecelakaan di tol nih, nggak gerak coy. Wah berarti, wih gokil juga sih Ronald nih katanya. Kalau katakan main ya. Berarti, tapi kadang kata hati atau impuls itu beda sama pikiran ya. Beda kan, nggak bisa dihitung nama logik sih. Tapi orang lebih milih logik ya. Itulah kenapa mereka bersusah payah dalam hidup ya. Iya, benar. Padahal yang kata hati itu merupakan petunjuk yang memang nggak masuk akal tapi benar gitu. Kalau kata ustaz-ustaz kan kata hati itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Congor gue ya. Itu ada cerita lagi nggak? Atau menurut itu udah paling besar gitu? Apa ya? Kayak gue cerita sekarang deh nih. Mungkin buat teman-teman yang masukan boleh nggak ya? Iya masukan. Oke. Ini aja sekarang gue pengen masuk ke consulting group nih. Gue pengen masuk ke consulting group namanya McKinsey. Kemarin gue ditolak gara-gara persiapannya cuma 3 hari. Itu tuh gue bener-bener ngotot banget. Jadi gue bener-bener pusing banget, kayak hidup gue tuh aja fakta banget. Jadi kayak kalau misalnya gue gak masuk McKinsey tuh hidup gue hancur gitu. Karena lu attach to the outcome. Yes, of course. Lu mengikatkan diri sama hasil. Gue harus dapat. Betul. Kalau yang namanya harus sudah kacau deh. Betul. Terus ternyata gue ditolak kan. Nah kan untuk masuk McKinsey itu gue harus tes yang namanya problem solving test. Dan itu sangat fakta, itu soal tersusah yang pernah dibuat di dunia. Nah pas belum masuk McKinsey itu hancur banget, gue nggak bisa ngerjain soalnya. Pas gue ditolak, gue udah nggak punya target dong. Udah nggak punya target, tapi gue bisa ngerjain soalnya, kasarnya kayak gitu. Jadi lo let go lagi. Dan sekarang gue juga gue nggak tahu kemana, gue nggak tahu gue bakal masuk mana. Cuman yang jelas gue yakin gue pasti diarahin sama yang lo bilang alam semesta atau karma atau God atau Tuhan. Gue yakin akan dibawain ke apa yang gue mau, apa yang lu bener-bener mau gitu ya. dan butuhkan atau lebih dari yang lu mau. Yep. Karena gini, menurut gue ya, andaikan lu nggak dapat juga bukan berarti itu gagal lah, justru lu dibawa ke satu titik yang lu ditunjukin kayak yang lebih besar gitu. Yes. Terus kalau ngomong-ngomong soal kemauan nih, gue tambahin, sebenarnya kemauan itu kayak masturbasi. Lu pengen banget tapi udah trot kayak anjing ini doang gitu. Betul. itu kemauan. Betul. Kebahagiaan lu nggak sesuai ekspektasi lu, tapi kalau yang lu butuhkan, lu nggak merasa apa-apa, tapi begitu dapet kayak this is a big surprise gitu. Yes. Wah, gitu. Lu sampai nangis kadang dapetin gitu. Kalau kemauan itu kayak masturbasi, lu ngotot setengah mati tapi udah trot kayak gini doang. Jadi kemauan sebenarnya masturbasi kalau gue pikir. Bener kan? Betul. Tambah satu lagi nih yang tadi baru tadi nih kan nongkrong di PIM nih. PIM 3 tuh kan parkirnya kacau banget, ini kan hari Minggu nih. Ya kan? Fakta banget. Gue selalu kalau misalnya parkiran kacau gitu, gue langsung gue visualisasiin nih. Gue bayangin gue lagi parkir. Terus gue muter beberapa kali. Jadi kan PIM 3 kan turun ke bawah nih. Wah, enggak ada nih. Terus habis itu nanti ada pilihan nih, mau tetap di B2 atau naik ke B1. Hati gue bilang ke B1. Oh, gue ke B1. Masih enggak ada lagi. Terus hati gue bilang turun lagi ke B2. Ke B2 masih enggak ada, tiba-tiba pas di depan pintu ada yang keluar.
Itu satu. Yang kedua, kemarin di Bandung taksi nggak datang sejam. Gue visualisasiin, gue naik taksi 2 menit datang taksinya. Menurut lu itu kebetulan apa karena ada mekanisme visualisasi dan lain-lain? Itu karena godlike.